Memasuki kawasan yang dibangun pada masa Hamengkubuwono kaping 9. Ada nuansa Belanda. Nagaraja Manjing Kedaton. Itu ada Condro Sengkolo. Jadi ada mahkota, naga, dan seterusnya itu melambangkan tahun pembuatannya. Dan Condro Sengkolo itu juga ada maknanya selain menyimbolkan tahun. Itulah salah satu rumit dan hebatnya budaya Jawa. Neng kene tibake lokasi Museum Sultan, tempat kenang-kenangan dari sultan-sultan terdahulu sampai sultan sekarang. Mungkin wilayah paling belakang. Saya sudah download petanya keraton, tapi saya juga belum hafal. Ini ada keputusan Presiden RI tentang Kerajaan Yogyakarta sebagai gubernuran. Ini ketika beliau HB9 di Belanda, beliau masih tetap memegang darah sebagai orang Jawa. Walaupun berpendidikan Eropa, tapi masih cinta dengan Jawa. Ya, fakta menarik karena saya juga seorang anak pramuka. Jadi Sultan HB9 ini juga adalah Bapak Pramuka Indonesia. Dan di museum yang lain, nah ini ada lambang Blue Lily atau bunga lili, lambang kepanduan atau pramuka dunia. Wisatawan. Yo, wis dipangkat tapi pangkatnya jek bekel lurah. Penghargaan tanda jasa pahlawan gerilya Bintang Adi Pradono. Ukiran di Sokoguru atau 4 sagak utama ini juga menyimbolkan Hindu, Buddha, dan Islam, agama-agama tertua di Indonesia yang masuk tanpa jalur penjajahan. Kalau Kristen, Katolik itu kan melalui jalur 3G, Gold Gospel Glory. Di situ ada fotonya Hamengkubuwono kaping 9. Wow. Para abdi dalam berdinas. Mungkin sudah jam makannya Sultan itu. Iya. Iki lokasinya ngandenge Patehan. Ini kalau di bahasa Belanda Rijsttafel. Wah, ada gambar perjamuan agung. Nyeduh teh pagi dan siang hari. Pengunjukan dalam. Ini dia, ada lagi Condro Sengkolo. Di situ ada lintah, kemudian mahkota, terus dilanjut naga. Ada artinya, tapi saya sudah lupa. Sono bintang-bintang di langit-langit. Hamengkubuwono 8. Ini sepertinya pergantian shift kerja abdi dalam. Tadi beberapa juga sudah ada yang kundur, derek wangsul. Mungkin di sana itu tempat perumahan dinas abdi dalam. Tadi asik juga saya ngobrol-ngobrol sama orang Polandia.
Wong Poland, benderone putih abang, waliane awake dhewe. Ada turis Belanda, Romo Holland. Kalau di sini adalah panggung musik. Itu hiasan kacanya ada gambar-gambar musik. Itu motif lantainya. Kemudian di sebelah sana adalah kediaman Kanjeng Sultan Ingkang Sinuhun. Ini jalan-jalan yang ada lantainya memang sengaja ditutup untuk ya menjaga memang. Karena kalau terlalu banyak pengunjung itu juga bisa membuat terbenam atau apa gitu, karena tanahnya di Jogja memang berbeda. Oh, lambangnya sudah lambang HB10. Ini dulu juga pernah menjadi kantornya Soekarno dan Hatta waktu Jakarta sedang kondisi tidak baik, sedang dikuasai Belanda dalam agresi militer, sehingga ibu kota dipindah ke Yogyakarta. Karena Yogyakarta adalah termasuk bagian kerajaan Mataram yang sudah diakui dunia, sehingga tidak bisa menyerang tanpa perjanjian. Dan Indonesia waktu itu baru berdiri, sehingga Belanda mudah saja menyerang kembali Indonesia. Negara yang baru mengakui Indonesia baru dua, yaitu Palestina dan Mesir. Jadi belum punya kekuatan, sehingga dipilihlah bagian dari kerajaan Mataram untuk menjalankan pemerintahan Republik Indonesia. Waktu itu masih RIS kalau nggak salah, atau Republik Indonesia Serikat. Kita keluar lagi. Hanya itu saja wilayah yang boleh dikunjungi dalam keraton ini, karena di sini memang tempat yang sakral. Saya juga agak berdebar-debar ya mengunjungi tempat ini. Untuk cara duduk ada aturannya, harus menghadap mana. Di sini ada bangsal untuk tempat pertunjukan. Di situ ada pertunjukan tari dan gamelan rupanya. Kita mendekat. Jadi untuk tempat pertunjukan rakyat biasa atau pertunjukan yang sering kali diadakan seperti hari ini namanya Bangsal Sri Manganti. Lokasinya berada di luar gerbang dalam atau di samping kiri dari gerbang dalam. Kalau yang itu, nah itu gerbang luar, gerbang yang di sebelah tempat tiket. Nah, penarinya sudah keluar. Oke. Potnya lucu juga, wajah orang Eropa ditaruh situ sebagai wujud perlawanan atas kolonialisme. Wah. Ini pengunjung dipersilahkan untuk menyaksikan pertunjukan di sini, tapi tetap tidak boleh masuk. Ya, sebagaimana untuk mengunjungi Borobudur itu jumlah pengunjung yang naik juga dibatasi, karena tekstur tanah di sana itu agak lunak atau gembur, sehingga kalau terlalu banyak pengunjung yang naik itu juga menyebabkan terbenam walaupun sedikit, karena itu cagar budaya yang harus dilindungi. Hadirin, today we will watch together Klawa Topeng Dance. Please enjoy. Selamat menikmati Sugeng Maningali. Wah, niku tari topeng masih berjalan dari jauh. Kita pause dulu. Luar biasa indah sekali, bikin syahdu irama gamelan Jogja.
Ini juga bagian dari pelestarian budaya sekaligus hiburan untuk para pengunjung. Bisa jadi mereka juga berlatih untuk pertunjukan internasional. Bule. Gesit dan lincah dengan tubuh segede itu. Ini penjelasan dari tarian yang tadi. Pertempuran Bathara Narada. Itu abdi dalem bagian gamelan. Kalau Rizky Kencono itu bagian wayang. Itu wayang orangnya, wow, luar biasa, mengenakan batik motif parang. Tapi itu yang ukuran kecil sehingga boleh dipakai untuk rakyat biasa. Kalau untuk di dalam keraton yang motif parang yang ukuran kecil dipakai oleh putra mahkota atau adipati anom. Untuk yang parang ukuran besar itu biasanya dikenakan hanya untuk sultan, membedakan antara sultan dan yang lainnya. Untuk ageman atau pakaian yang kasta tertinggi di tempat ini adalah surjan motif kembang. Dan para abdi dalam memakai surjan yang motifnya lurik. Sebenarnya saya juga ingin memakai itu, tapi karena tidak mengetahui seluk-beluk ternyata di sini diperbolehkan. Dan saya memakai batik pring sedapur khas Magetan. Dari ISI, Institut Seni Indonesia. Nah, itu di samping mahkota ada yang kayak telinga, itu godong kluweh atau daun kluweh. Itu menyimpulkan sultan harus mempunyai keluwihan dibanding dengan yang lain. Tanggung jawab lebih, perhatian yang lebih, dan lain-lain. Luar biasa, bukan? Sanepo atau perumpamaannya sanepan. Loncengnya sempat berbunyi, ternyata di sini itu ditarik tali yang oranye itu. Ini mungkin pergantian jam atau apa gitu ya, atau pergantian shift, atau mungkin berdentang tiap 1 jam sekali. Oh, sudah setengah 12.
Kita sudah di luar Baluarte, keluar dari keraton. Dan di depannya ada Masjid Roto Wijayan, Kecamatan Keraton. Kita istirahat dulu di sini dan kita akhiri pertemuan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan apa akune Muslim United sing dadi iku to, sing dadi real masjid iku. Iya, masjid binaan. Masjidnya joglo, persis seperti musola Al-Ikhlas. Habis melaksanakan sholat zuhur di Masjid Kagungan Dalem Roto Wijayan. Masjid ini dibangun tahun 1792. Ya, desainnya mirip dengan aula sekolah kita Al-Ikhlas yang juga dijadikan sebagai musola. Kalau aula kita dibangun tahun 1897 dengan warna cat pintu yang sama, yaitu hijau tua dan kuning cerah. Masjid ini dibangun oleh Khalifatullah ingkang jumeneng kaping kalih, atau artinya Hamengkubuwono kedua. Imam dan muadzin adalah abdi dalem. Pengurusnya juga abdi dalem karena masjid ini memang dikhususkan untuk peribadatan abdi dalem. Kenapa, Pak? Oh, ini iya. Kita panggilannya